Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah. Sebelum kita memulaikan renungan kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus. Pagi yang indah ini Tuhan, kami naikkan pujian syukur limpah banyak terima kasih kepadamu. Karena kemurahan-Mu kembali kami boleh bangun pagi yang indah ini dengan keadaan roh, jiwa, dan tubuh yang diberkati. Bapa, sebelum kami melakukan aktivitas yang lain di hari Sabat-Mu, di hari Minggu ini, kami ingin mendengarkan terlebih dahulu renungan firman-Mu, supaya apapun yang kami lakukan di hari ini, walaupun kami tidak beraktivitas secara hari-hari kerja, tapi kami ingin menikmati hari yang Tuhan berikan. Kami perlu bekal kebenaran firman-Mu, supaya apapun yang kami lakukan di hari Minggu yang indah ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kita akan meneruskan renungan kita masih seputar doa Bapa kami yang saya eksegesis dan saya aplikasikan dimulai poin yang pertama sampai poin yang terakhir. Ya, saya akan bacakan kembali nas pokok kita yang terdapat dalam Matius 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Ya, saya bacakan sekali lagi. Ayat yang ke-9, karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Kemarin kita sudah membahas sampai pada poin yang ketiga, ya. Sekarang kita akan masuk pembahasan atau perenungan pada poin yang keempat yang diajarkan oleh Yesus, ialah jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga, ya. Itu yang tertulis dalam Matius pasal 6 ayat 3. Matius pasal 6 ayat 10 bagian B, ya. Ayat 10 bagian B. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada poin atau pada bagian yang keempat dari doa Bapa kami ini, ya, Yesus menginginkan agar kita sebagai anak-anak Bapa di surga harus hidup seturut atau menurut kehendak Tuhan. Nah, sebagai ayat pengantar kita lihat dulu Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-17. Efesus 5 ayat 17. Sebab ada anak-anak Tuhan yang belum memahami hal-hal ini. Makanya ini pengantar, ya. Efesus 5 ayat 17 berbunyi sebagai berikut. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya. Kenapa Paulus berkata begini kepada anak-anak Tuhan yang ada di kota Korintus? Karena anak-anak Tuhan di kota Korintus masih ada yang bodoh. Jelas firman Tuhan tadi katakan, ya. Firman Tuhan tadi katakan, janganlah hendaknya kamu bodoh, tetapi usahakan, ya, supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah, saudaraku, ini kita sebagai anak Tuhan harus mengerti apa saja kehendak Tuhan di dalam hidup kita ini yang harus kita lakukan, ya. Ini harus kita ketahui, saudara. Nah, bagaimanakah hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, atau apakah apa sajakah yang dimaksud dengan kehendak Tuhan, ya. Jadi kalau kita cuma baca pokok bagian yang keempat ini seperti yang biasa kita lakukan, Bapa kami yang di surga dan seterusnya sampai selesai, tidak ada penggalian, ya, tidak ada eksegesis dan mengaplikasikan ini, kita mentok di sini. Maksudnya kehendak Tuhan ini yang mana? Ada banyak loh, kehendak Tuhan banyak, saudara. Satu demi satu saya akan tunjukkan. Pagi yang indah ini ada 7, ya, ada 7 kehendak Tuhan yang perlu kita ketahui. Tapi bukan berarti kehendak Tuhan bukan cuma 7, ya saudara, ada banyak. Salah satu kita lihat yang dilakukan oleh Yesus. Ini the first
yang pertama, yang paling utama Yesus lakukan ketika dia ada di muka bumi ini. Kita lihat ya. Lukas 3 ayat yang ke-23. Lukas 3 ayat yang ke-23 ya. Tapi sebelum kita masuk ke situ, ya sebelum kita masuk di situ, kita baca dulu Yohanes pasal 14 ya. Nanti kita akan ke Lukas 3. Tapi untuk sementara ya, untuk yang pertama ini kita lihat dulu, ini sebagai pengantar dari pokok yang pertama yang harus kita lakukan dari 7 kehendak Tuhan yang harus kita ketahui pagi yang indah ini. Yohanes 14 ayat 15 ya. Yohanes 14 ayat 15, demikian bunyi firman Tuhan ya. Saya akan bacakan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Garis bawahi ya. Saya berhenti di sini dulu. Garis bawahi yang Yesus katakan, segala perintahku. Berarti bukan cuma satu, bukan cuma dua ya, lebih saudara ya. Tapi pagi yang indah ini seperti tadi saya katakan, ada 7 yang perlu kita ketahui ya. Jadi itu ayat 15, Yesus katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau disimpulkan ya, disimpulkan cuma satu ya. Yaitu apa? Menjadi pelaku firman. Ayat 21, perhatikan, kita baca ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah, saudaraku jelaskan. Jadi orang yang menjadi anak Bapa di sorga itu harus menjadi pelaku firman. Ya, tadi ayat 15, Yohanes 15 berkata apa? Segala perintahku. Jadi ada banyak. Tapi pagi yang indah ini ada 7 yang kita perlu perhatikan. Ya. Jadi harus menjadi pelaku firman, saudaraku ya. 1 Yohanes 3:18, saudara tidak perlu buka. Tidak akan saya bacakan. Di ayat itu dikatakan ya. 1 Yohanes 3:18 ya. Hai anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan dan ucapan, tetapi lakukanlah dengan tindakan. Jadi kita menjadi pelaku firman ya. Nah, yang pertama yang Yesus lakukan di muka bumi ini, sebelum dia melayani Tuhan selama 3,5 tahun, apa yang dia lakukan? Lukas 3 ayat 23. Kita lihat ayat ini ya. Ini penting, ini yang pertama-tama Yesus lakukan ya. Sebelum dia melayani selama 3,5 tahun. Lukas 3 ayat 23, demikian bunyi firman Tuhan. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur 30 tahun. Menurut anggapan orang, ia adalah anak Yusuf dan seterusnya dan seterusnya. Ya, di sini dikatakan apa? Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun. Ya, kira-kira berumur 30 tahun. Yang pertama Yesus lakukan apa? Ya, kita lihat. Dia harus menjadi pelaku firman kan? Dia lahir pada hari yang ke-8, Yesus disunat. Ya, kemudian umur 12 tahun dia disunat, diserahkan, disunat. Umur 12 tahun Yesus berdialog dengan para ahli Taurat dan orang Farisi di Bait Allah. Itu belum melayani dia ya. Setelah dia umur 30 tahun, apa yang terjadi? Ya, kita baca di dalam Matius pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Ini yang pertama-tama yang Yesus lakukan ya. Sebelum dia melakukan pekerjaan selama 3,5 tahun ya. Di sini dikatakan Matius 3 ayat yang ke-15 ya. Tapi saya akan bacakan dari ayat 13 supaya saudara akan menangkap pesan yang lebih sempurna. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus menjawab demikian, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya bagi kita. Bayangin, Yesus melibatkan dirinya bagi kita ya. Termasuk Yesus, bukan cuma orang-orang yang mendengar perintah ini ya. Saya baca lagi ayat yang ke-15. Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya bagi kita untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Ya. Yesus datang kepada Yohanes Pembaptis untuk apa? Dibaptis. Baptisan itu bukan seluruh kelengkapan, bukan. Itu baru bagian dari kata seluruh. Jadi yang pertama, the first yang Yesus lakukan adalah dia harus dibaptis. Ya.
Perhatikan, mungkin di antara kita yang mendengar ada yang belum dibaptis, ya, itu harus dilakukan. Kalau belum, kalau sudah, puji Tuhan. Sebab yang pertama untuk menjadi murid Bapa di surga harus dibaptis. Bayangin, Yesus aja umur 33 tahun baru dibaptis, ya. Umur 33 tahun Yesus dibaptis. Nah, apalagi kita harus lakukan baptisan itu, saudara, ya. Saya tidak berbicara tentang bagaimana bentuknya, caranya. Saya tidak bicara tentang itu. Tapi saya berbicara baptisan itu harga mati, harus diterima oleh setiap orang yang mengaku diri anak Bapa di sorga, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, kita lihat adalah di 1 Petrus 2 ayat yang ke-15. Ini yang kedua, ya. Ini kehendak Tuhan yang harus kita lakukan, ya, supaya kita memahami maksud dan kehendak Tuhan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-15, demikian bunyi firman Tuhan. Sebab inilah kehendak Allah. Perhatikan, ada kata kehendak Allah. 1 Petrus 2 ayat 15. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu, ya, perhatikan, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang bodoh, ya. Ternyata perbuatan baik adalah salah satu yang harus dilakukan oleh orang percaya. Kenapa? Karena berbuat baik itu adalah kehendak Allah bagi setiap anak-anaknya, ya. Perhatikan, ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-17, ya. 2 Timotius 3 ayat yang ke-17. Betapa pentingnya orang percaya itu menjadi pelaku firman. Pertama, dia harus dibaptis. Yang kedua, dia harus melakukan perbuatan baik, ya. Perhatikan 2 Timotius 3 ayat ke-17. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah, ya. Perhatikan. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, anak-anak Bapa di sorga itu telah diperlengkapi oleh Bapa di sorga. Apa itu, saudara? Untuk melakukan perbuatan baik. Mengapa kita harus melakukan perbuatan baik? Ini ada alasannya, harus ada. Matius 5 ayat yang ke-16. Nah, kita lihat. Perbuatan baik ini penting, saudara, ya. Supaya apa? Ada alasannya mengapa kita Tuhan perlengkapi dengan perbuatan baik, ya. Matius 5 ayat 16 berkata apa, saudara? Ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya apa? Supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan siapa, saudara? Memuliakan namamu, memuliakan dirimu? Bukan. Supaya, ya, perhatikan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Saya kasih contoh simpel. Saya tadinya pemabuk. Ketika saya sudah percaya kepada Tuhan, terima Tuhan, saya diubahkan oleh Tuhan, dan saya harus melakukan perbuatan-perbuatan baik. Mabuk enggak lagi, judi enggak lagi, dan lain-lain enggak lagi, ya. Ketika orang melihat perbuatan saya yang tadinya tidak tahu berbuat baik, ya, itu tahu berbuat baik itu adalah karena pekerjaan Tuhan, ya. Karena Tuhan yang merubah hidup saya. Jadi dengan perubahan baik, ya, perbuatan baik yang saya perlihatkan, orang akan bisa memuliakan Bapa di sorga, bukan memuliakan kita. Wah, Samia kita nih pemabuk, penjudi dan sebagainya. Sekarang berubah, ya. Siapa yang dipuji? Luar biasa Allahnya orang Kristen, ya. Tuhannya Samiaji, ya. Dia bisa rubah pemabuk, ya, penjudi, ya, tukang berkelahi. Sekarang enggak lagi. Nah, puji. Siapa yang dipermuliakan? Bukan saya, yang dipermuliakan Bapa di sorga. Haleluya. Itu yang kedua, ya. Ya, kita masuk sekarang bagian yang ketiga. 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga. Perhatikan ini, ya. 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga. Kita akan lihat 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga. Ini merupakan salah satu dari sekian banyak kehendak Allah. 1 Timotius 4, Tesalonika 4 ayat yang ketiga, demikian bunyi firman Allah, ya. Karena inilah kehendak Allah, ya, ini saudara, ya. Karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, ya, pengudusan, ya. Saya kemarin sudah membahas tentang apa kata kudus, ya. Kita kembali dulu dalam Imamat pasal 20 ayat 26. Kita lihat apa kata kudus. Kita balik lagi, saudara, ya. Jangan kita keluar konteks. Keluar konteks itu bahaya, ya.
nanti menjadi bias apa pesan Yesus yang harus disampaikan tidak sampai. Ya. Imamat pasal 20 ayat 26. Imamat pasal 20 ayat yang ke-26. Kita akan baca Imamat pasal 20 ayat yang ke-26. Demikian bunyi firman Tuhan. Ayat 26. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Perhatikan ya. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus, dan aku telah memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya kamu menjadi milikku. Saudara, Tuhan memanggil kita keluar dari kegelapan masuk kepada terang Allah yang ajaib. Itu artinya kudus. Kudus ini dalam bahasa Ibrani, kemarin saya sudah jelaskan, dalam bahasa Ibrani memakai kata, berasal dari kata kados. Dalam bahasa Yunani atau teks receptus dipakai istilah hagios. Pengertiannya atau maknanya dua-dua sama. Kata kudus ini artinya kita dipisahkan dari orang-orang yang berdosa, dari kegelapan dunia ini, masuk kepada terang Allah yang ajaib, menjadi miliknya Allah. Jadi pesan yang disampaikan oleh Timotius, oleh Pak Paulus kepada jemaat Tuhan, anak Tuhan di Tesalonika tadi ialah sebab inilah kehendak Allah, pengudusanmu. Orang percaya, orang yang sudah dipisahkan dari dosa, dipisahkan dari kegelapan dunia, tetap menjaga statusnya sebagai orang kudus. Kita tidak boleh bercampur lagi. Kata kudus terpisah, tidak tercampur. Ya, kata kudus itu dipisahkan. Jadi tidak tercampur lagi dengan orang-orang dunia, orang yang berdosa. Menjaga status kita sebagai anak-anak terang, ya, anak-anak Tuhan, orang yang sudah dipisahkan, dibenarkan oleh Tuhan. Kita harus menjaga. Bukan kita nggak boleh bergaul dengan mereka, tapi ngumpul-ngumpul dan sebagainya itu. Ya nanti di kali lain saya akan menjabarkan ini. Saya nanti akan membahas tentang kitab Mazmur ya. Tapi saya belum akan ke sana. Jadi kata kudus artinya dipisahkan. Kita harus terpisah dari orang-orang yang tidak berkenan kepada Allah. Kita bukan pasangan yang seimbang. Kita harus bisa membedakan kita anak-anak terang dan anak-anak gelap itu harus terpisah. Hari pertama ketika Allah menciptakan alam semesta, dia bilang apa? Jadilah terang. Karena apa? Dunia dalam kondisi gelap gulita, campur baur, kosong adanya. Maka Tuhan berfirman, jadilah terang. Terang itu jadi. Maka setelah terang itu jadi, terang dan gelap dipisahkan. Demikian juga status kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah dipisahkan dari dunia, harus tetap menjaga status kita sebagai anak-anak terang. Amin, saudaraku. Nah, jadi orang percaya harus memisahkan diri dari antara orang-orang yang belum beriman kepada Tuhan. Ini harga mati. Ini harga mati. Ya, seandainya satu kalimat bacaan, ini bukan cuman koma, ini memang sudah titik, nggak boleh bercampur lagi. Ya. Nah, yang kelima atau yang keempat yang saya maksudkan adalah 1 Petrus 2 ayat yang ke-19. 1 Petrus 2 ayat yang ke-19. Ini salah satu kehendak Allah juga yang harus kita lakukan. 1 Petrus 2 ayat yang ke-19. Di sini perhatikan ayat ini. 1 Petrus 2 ayat yang ke-19. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah. Apa kehendak Allah yang dimaksud? 1 Petrus 2 ayat 19 ini saya bacakan terus. Menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Saudara tahu, menjadi orang Kristen ada banyak tantangan yang dihadapi. Ketika kita menjadi anak Tuhan, ada banyak tantangan. Mungkin di satu keluarga baru kita sendiri yang menjadi anak Tuhan. Kita mulai dibenci, ya, nggak disukai oleh orang-orang satu keluarga kita, satu rumah. Ya, itu terjadi di mana-mana. Ada satu orang misalnya satu keluarga itu ada 8 jiwa misalnya. Baru dia sendiri bertobat percaya Yesus. Banyak tidak disenangi, saudara. Karena hidupnya berubah. Nah, orang satu rumah itu kaget tuh. Ini anak kok lain sendiri ya? Sejak katanya terima Tuhan kok malah hidupnya jadi lain. Ya. Nah, hidupnya ini akan menjadi banyak tantangan. Ya. Dalam hal ini tadi dari 1 Petrus 2 ayat 19, dia akan banyak menghadapi apa? Saudara, saya baca lagi ya. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Terima Yesus, ada banyak tantangan, termasuk penderitaan, baik secara fisik maupun secara batiniah. Ya, itu banyak tantangan. Ya,
Apa maksudnya? Mari kita lihat apa yang Yesus katakan Matius 5 ayat yang ke-11. Ya, ada menanggung banyak penderitaan, baik secara fisikly maupun secara batiniah. Menjadi anak Tuhan memang nggak mudah, saudara ya. Memang ada lagu yang berkata, oh betapa senang jadi anak Tuhan, senang jadi anak Tuhan, senang jadi anak Tuhan. Oh betapa senangnya jadi anak Tuhan. Amin saudaraku. Jadi anak Tuhan memang betapa senangnya, asalkan kita hidup dalam tuntunan roh. Kalau kita lawan dengan daging, kita hidup dalam daging, tidak enak jadi anak Tuhan. Ada banyak tantangan saudara. Kita lihat ya. Matius 5 ayat 11. Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan ya. Matius 5 ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ya, jadi salah satu kehendak Allah, kita harus rela menanggung penderitaan karena kita beriman, kita percaya kepada Yesus. Kita seringkali di sini dikatakan ya, jikalau karena aku kamu dicela. Ya, bukan cuma dicela, kamu dianiaya. Dianiaya itu physically. Kemudian dikatakan kepadamu difitnahkan segala yang jahat, yang tidak benar difitnahkan kepada kita. Nah, ini yang harus kita terima. Menjadi anak Tuhan memang betapa senang jika kita menjadi pelaku firman. Ada banyak tantangan, tapi Roh Kudus memberikan kita kemampuan, saudara. Itu salah satu dari kehendak Tuhan. Kita masuk pada bagian yang ke-6, yaitu Ayub pasal 22 ayat 22. Ya. Ayub pasal 22 ayat 22. Ini bagian yang ke-6 atau bagian yang ke-6 dari salah satu dari sekian banyak kehendak Allah yang harus kita lakukan. Ayub pasal 22 ayat yang ke-22. Ayat ini indah, saudara ya. Walaupun ada banyak tantangan sebagai anak Tuhan, tapi kalau satu ini kita lakukan, itulah yang memberikan kita kemampuan dan kekuatan. Ayat 22 ayat 22, demikian bunyi firman Tuhan. Terimalah apa yang diajarkan dari mulutnya, ya. Maka perkataanmu telah kutaruh dalam hatiku. Ya, perhatikan. Ayub 22 ayat 22, terimalah apa yang diajarkan mulutnya. Ya, ini huruf besar, mulutnya Tuhan ya. Terimalah apa yang diajarkan dari mulut, apa yang diajarkan mulutnya, dan taruhlah firmanmu dalam hatimu. Salah satu kehendak Allah bagi orang percaya, harus menyimpan firman Allah di mana? Bukan Alkitab cuma dikit ya. Alkitab sih boleh kita taruh di buffet, kita taruh di tempat-tempat lain. Tapi firman Allah yang sudah kita dengar, firman Allah katakan, taruhlah firmannya itu di dalam hatimu. Hati kita bukan untuk menyimpan kebencian, kedengkian, iri hati terhadap orang lain, bukan. Fungsi hati kita salah satu adalah untuk menaruh firman Allah di dalam hati kita. Ya, mengapa? Ada alasannya loh ya, kita buka. Ada alasannya. Mazmur 119 ayat 11. Ya. Mazmur 119 ayat 11. Ya, kita lihat. Mengapa firman Allah harus ditaruh di dalam hati kita? Ya, kalau hati kita tempat menyimpan iri hati, benci, dengki kepada orang, bahaya. Tapi kenapa firman Allah harus ditaruh di hati kita? Perhatikan ayat 11 dari Mazmur 119. Dalam hatiku, ya, Daud berkata, dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Supaya apa? Supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Engkau itu E-nya huruf besar, huruf kapital. Itu merujuk kepada pribadi Tuhan. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu. Hati tempat menyimpan kebenaran firman Allah, supaya kita tidak berdosa. Tidak ada dosa yang bisa masuk di hati kita. Apa itu dosa? Seperti saya katakan tadi, ya, kebencian, iri hati, dengki, dan lain sebagainya. Itu merupakan dosa, tidak boleh ada di hati kita. Supaya hati kita terjaga, tetap tidak berdosa, tetapi tetap dalam kondisi kudus, tidak bercampur dengan hal-hal yang tidak diinginkan Tuhan. Yang terakhir, perhatikan. Yang terakhir 1 Tesalonika 5 ayat 18, ini juga kehendak Tuhan.
yang kalau boleh saya katakan paling sulit dilakukan, ini salah satu. Ya paling sulit kalau mengikuti daging, tapi kalau dalam tuntunan Roh Kudus sangat indah dan pasti kita bisa lakukan. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 ini ya yang ke-7 yang harus dilakukan oleh anak-anak Tuhan. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah kamu dalam segala hal. Ya kenapa? Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi kita orang percaya. Saudara, kita mau dicaci, mau dimaki, mau dianiaya, mau difitnah, Yesus katakan mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki Allah. Salah satu kehendak Allah kita mengucap syukur apapun orang mau katakan bagi kita. Sebab hidup kita bukan dari apa kata orang, tapi hidup kita dari apa kata firman. Kita pasti dicaci, dimaki, kita pasti dibenci, kita pasti dianiaya, dan kita pasti difitnah. Saya berapa kali mengalami difitnah, tapi saya enjoy. Oh haleluya. Bapak terima kasih, kebenaran firman-Mu menjadi nyata, bahwa menjadi milik-Mu. Memang banyak hal yang harus kami hadapi, tapi mengucap syukurlah dalam segala hal. Puji Tuhan, inilah renungan kita pagi yang indah ini pada bagian yang keempat, yaitu untuk supaya ya poin yang keempat ini, pesan Yesus adalah supaya anak-anak Bapa di sorga ya hidup menurut kehendak Tuhan. Ada lagu pujian tempo dulu, ku mau hidup turut kehendak Tuhan, ku mau memberi semua yang ku dapat berikan, ku mau cinta Dia lebih dari semua. Kenapa? Ku tak dapat membalas kasih-Nya. Hiduplah menurut kehendak Tuhan. Amin saudara. Mengakhiri renungan kita di minggu pagi yang indah ini, kita akan mendengarkan dulu satu pujian bagi Tuhan. Haleluya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku, dan takkan ku takut asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Oh, firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Puji Tuhan, firman Tuhan itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita di tengah-tengah kegelapan dunia yang gelap oleh dosa ini. Puji Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa yang ada di dalam surga, terima kasih Tuhan. Di penghujung ibadah kami, di penghujung renungan kami ini, kami mengucap syukur karena kami boleh kembali diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Biar akhirnya Tuhan, kehendak-Mu harus terjadi dalam hidup kami. Ya seperti yang Engkau inginkan,
Yang terjadi di bumi, di surga terjadi juga seperti itu di bumi di mana kami hidup saat ini. Terima kasih Tuhan. Biar kiranya Engkau meteraikan kebenaran firman-Mu dalam hati kami dan mampukan kami mengaplikasikan kebenaran firman-Mu ini dalam hidup kami di sepanjang kehidupan kami di hari-hari ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok pagi lagi. Haleluya. Amin.